Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan, NIM 202053129 dari kelas C, mata kuliah metodologi penelitian. Pada video ini saya akan merepresentasikan pertemuan 13, yakni tugas ketiga pada matkul metodologi penelitian. Langsung saja ke dalam materinya pada pertemuan ke-13, jadi analisa data kuantitatif. Ini berisi materi tentang metode, teknik, serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Lanjut. Pengumpulan data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang teliti. Data-data dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Next. Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli. Atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara ataupun interview secara langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah seperti data Badan Pusat Statistik. Lanjut. Jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misal data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada data eksternal, adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Lanjut.
klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Next, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Next, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada data cross section. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data di series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Lanjut, metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk perilaku nonverbal. 2. Lingkungan alami. Ketiga, analisis longitudinal. Next, kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah yang pertama, kurang terkendali. Yang kedua, sulit dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Yang keempat, ukuran sampel kecil. Lanjut, tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah one way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain
grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan lain sebagainya. Next, ini ada alur analisis data yang bertabula. Jenis permasalahan penelitian ini merujuk ke analisa metode penelitian yang isinya adalah tabulasi data yang coding, scoring, pemeriksaan data, analisa penelitian, informasi kuat, akurat, jenis dan karakteristik data. Next, grafik histogram, grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok, sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Next, grafik poligon. Ini ada grafik poligon. Frekuensi dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi 0 pada suatu interval yang lebih tinggi, yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu X, kemudian dengan menghubungkan titik-titik dengan tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi 0 pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Next, grafik batang dan ogif. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan mean, median maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogif merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Next, mean atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar ini terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, ini berarti mean, median dan mode-modenya sama. Begitu pula sebaliknya. Jika distribusi condong atau keyword, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan mode-modenya berbeda. Contoh data dari sebuah kelas 2834118. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah 3 plus 4 bagi 2. Modus atau mode adalah nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogianto pada tahun 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal, sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh data 5, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25 mempunyai nilai modus yaitu 15 disebut unimodal. Data 5, 15, 15, 25, 25
30, 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Pada video ini saya pada video merepresentasikan ini, apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal lain yang saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.